Ruang Dewa Beladiri, bab 1251 sampai dengan 1255. Bab 1251 Sensasi langkah demi langkah. Ye Xiwen menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu ia dan Ye Qianhe berjalan menyusuri jalan setapak di gunung. Saat keduanya menjelajah lebih dalam ke daerah tersebut, para pemberontak yang mereka temui secara bertahap menjadi semakin kuat. Akhirnya, mereka tidak lagi melihat ahli alam transenden, hanya prajurit alam aspek Dharma. Para pemberontak ini menjadi semakin sulit dikendalikan. Mengikuti jalan setapak di pegunungan yang diingat Huang Ziwei, Ye Xiwen langsung masuk. Ketika melihat mereka berdua, para pemberontak semuanya acuh tak acuh, dan beberapa bahkan tampak mengejek. Bahkan di tengah pemberontakan mereka, persaingan di antara mereka sangat sengit. Dalam situasi ini, kegagalan mereka menyelesaikan misi justru menjadi hal yang baik bagi mereka. Kau sudah datang, pemimpin sangat tidak senang hari ini. Sebaiknya kau jelaskan mengapa kau gagal. Ye Xiwen dan Ye Qianhe tiba di sebuah istana di dalam gunung. Seorang guru tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma melangkah maju dan berbicara dengan tegas kepada mereka. Keduanya mengangguk dengan serius, tetapi sang ahli tampaknya tidak terlalu peduli. Dia berasumsi mereka hanya takut dihukum karena gagal dalam misi mereka. Keduanya menarik napas dalam-dalam dan memasuki istana. Menurut ingatan Huang Ziwei, setelah memasuki istana, mereka tidak berani mengangkat kepala. Setelah melangkah ke aula utama, mereka membungkuk dan berkata, "Salam, Ketua." Tidak perlu bagi keduanya untuk berlutut, lagi pula, mereka berdua adalah ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma, dan mereka memiliki harga diri sendiri. Penghinaan terhadap bawahan seperti itu bukanlah perilaku seorang penguasa yang bijaksana. Tentu saja, jika mereka mau, maka biarlah, tetapi para pemberontak ini adalah yang paling bandel dan paling tidak mungkin tunduk kepada orang lain di antara para penjahat ini. Mendengus, keduanya mendengar dengusan dingin, yang berubah menjadi gelombang suara yang membuat pakaian mereka berkibar dan masuk ke gendang telinga mereka, menyebabkan telinga mereka berdenging. "Mohon maafkan kami, pemimpin. Kami benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Ini semua kesalahan bocah keluarga Ye itu. Dia keras kepala, dia lebih memilih mati daripada menyerah." Ye Xiwen buru-buru menjelaskan, nadanya dipenuhi rasa takut dan cemas. Dia meniru Huang Ziwei dengan sempurna, dan dengan ingatan Huang Ziwei sebagai dasar, dia tidak akan membongkar jati dirinya dalam hal ini. Lalu kenapa tidak membawanya kembali saja? Suara dingin itu akhirnya terdengar. Itu adalah suara seorang pria parubaya yang agak serak, tetapi Ye Xiwen masih tidak mendongak, tampak cemas, sehingga penampilan pria itu masih belum terlihat. Melaporkan kepada kepala, situasinya terlalu mendesak. Kami sudah memperingatkan beberapa anggota keluarga Ye lainnya, dan tidak ada cukup waktu untuk menangkapnya. Jadi, kami tidak punya pilihan selain membunuhnya untuk menghindari terbongkarnya rahasia kami. Lanjut Ye Xiwen, berbicara dengan cemas. Semua hal ini benar, tingkat kebohongan tertinggi adalah 9 bagian kebenaran dan 1 bagian kebohongan. Dan 1 poin yang palsu itulah kuncinya. Huang Ziwei dan anak buahnya memang melakukan hal itu, membunuh anggota keluarga Ye di tempat. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak berhasil melarikan diri. Sebaliknya, mereka ditangkap dan semua rahasia mereka terbongkar. Begitu selesai berbicara, Ye Xiwen merasakan aura ilahi yang kuat menyelimutinya, seolah ingin menembus jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya dalam sekejap. Tidak ada cara untuk melawannya. Untungnya, dia telah mengantisipasi situasi ini sebelum datang dan telah menyamar. Meskipun begitu, punggung Ye Xiwen langsung basah kuyup oleh keringat, karena dia tidak tahu apakah penyamarannya akan berhasil. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya, menghunus pedang pembantai abadi berbulu, dan menyerbu keluar. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan pedang pembantai abadi berbulu untuk menyergap pemimpinnya. Sekalipun dia seorang ahli alam surgawi setengah langkah, jika dia disergap oleh pedang pembantai abadi berbulu dan terkena langsung di wajahnya, dia mungkin akan terluka parah meskipun tidak sampai mati. Namun, itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan membuat pilihan itu sampai langkah terakhir. Ye Qianhe, yang berdiri di sampingnya, juga tegang, tetapi indera ilahi hanya menyapu mereka dan, tampaknya tidak menemukan kekurangan, kemudian menghilang. Keduanya akhirnya menghela napas lega.
Masalah terbesar dalam operasi penyamaran ini adalah melewati ahli alam surgawi setengah langkah itu. Setelah mereka berhasil melewatinya, bahayanya akan jauh berkurang. Setelah berpikir sejenak, sang pemimpin secara mengejutkan tidak terus marah. Mungkin dia juga mempertimbangkan bahwa bahkan di antara para pemberontak, seorang ahli tingkat ke-8 dari alam aspek Dharma adalah bakat yang langka. Misi kalian gagal kali ini, dan kalian seharusnya dicabut kemampuan bela diri kalian dan diturunkan pangkatnya menjadi orang cacat. Namun, mengingat kalian telah merahasiakan hal ini dan mencegah para antek keluarga Ye untuk mengetahuinya, kalian telah menebus kesalahan kalian. Aku akan mengurangi 1 juta poin kontribusi dari masing-masing kalian atas kegagalan misi ini. Apakah kalian keberatan? Kata pemimpin itu, dan tekanan yang sangat besar menekan mereka berdua saat dia berbicara. Tekanan dari alam surgawi setengah langkah merupakan penghalang besar bagi mereka berdua. Tiba-tiba, Ye Xiwen menyadari bahwa Ye Qianhe di sebelahnya menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Dengan perlindungan ilahi, meskipun ia berpura-pura kesakitan, tekanan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tekanan itu hanya bisa menembus permukaan sebelum diblokir oleh kekuatan ilahi. Semua rasa sakit itu hanyalah sandiwara. Namun, bagi Ye Qianhe, menghadapi tekanan dari seorang ahli alam surgawi setengah langkah adalah hal yang sangat tidak nyaman. Ye Xiwen bahkan memperhatikan bahwa beberapa retakan halus dan tebal telah muncul di wajahnya. Meskipun tidak terlalu terlihat, itu cukup untuk membuat Ye Xiwen berkeringat dingin. Saat ini, Ye Qianhe tak kuasa lagi menggunakan energi internalnya untuk melawan tekanan ini, sambil terus memperbaiki penyamarannya. Jika penyamaran itu runtuh di bawah tekanan ini, identitas mereka akan langsung terungkap, tanpa diragukan lagi. Pada saat itu, sang pemimpin tampaknya menyadari perilaku aneh Ye Qianhe dan menatapnya dengan sedikit ragu dan curiga. Pada saat itu, Ye Xiwen melangkah maju tanpa mengeluarkan suara, menahan sebagian besar tekanan yang dialami Ye Qianhe. Seketika, Ye Qianhe menunjukkan ekspresi yang jauh lebih baik, dan retakan yang banyak di wajahnya mulai sembuh satu persatu. Ye Xiwen juga menghela napas lega, lalu berkata, "Pemimpin kita bijaksana dan berkuasa, dan penanganannya terhadap masalah ini adil. Kita sudah sangat beruntung bisa lolos dari malapetaka ini, jadi bagaimana mungkin kita membangkang? Setelah Anda melewati rintangan ini, hal lain tidak lagi penting. Adapun poin kontribusi yang bersifat pemberontakan, biarkan saja dikurangi sesuka mereka. Lalu bagaimana jika semuanya hilang? Mengapa mereka harus peduli? Kau pintar karena tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi jangan berpikir ini sudah berakhir. Kami akan segera memberimu tugas baru. Jika kau gagal menyelesaikannya, kau akan mencari masalah." Kata pemimpin itu dingin. Namun, sang pemimpin tampaknya masih ragu. Dia tidak menemukan kekurangan pada Ye Xiwen, tetapi dia sepertinya menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang Ye Qianhe. Ye Xiwen juga bisa merasakannya, karena tatapan curiganya selalu tertuju pada Ye Qianhe dan tidak pernah berhenti. "Ya, kalau begitu kami pamit," kata Ye Xiwen tergesa-gesa, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tidak bisa menjamin berapa lama Ye Qianhe bisa bertahan. Jika Ye Qianhe pingsan, semua usahanya akan sia-sia, dan dia tidak punya pilihan selain melarikan diri secara paksa. Ye Qianhe merasa seolah-olah dia telah diampuni dan hendak berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar." Tiba-tiba, sang pemimpin angkat bicara. Ia sudah lama curiga bahwa keduanya mungkin memiliki hubungan khusus, dan pada saat ini, ia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Tubuh Ye Xiwen langsung menegang, tegang hingga ekstrim. Ia bahkan memiliki keinginan untuk membangunkan Ye Mo dan secara paksa mengaktifkan pedang pembantai abadi berbulu. Di sisi lain, Ye Qianhe menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia telah menahan tekanan berat dari pemimpinnya, dan saat ini ia hampir menyerah. Matanya, yang berpaling dari pemimpin itu, dipenuhi dengan warna abu-abu pucat pasi. Mereka pasti akan ketahuan kali ini, dan jika itu terjadi, mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengerikan datang dari atas lereng gunung, dan getaran hebatnya terasa bahkan di dalam istana. Wajah kedua pria itu berseri-seri kegembiraan, Ye Jianshan dan anak buahnya telah melancarkan serangan mereka. Benar saja, perhatian pemimpin itu, yang tadinya terfokus pada mereka berdua, kini tertuju pada aktivitas yang tidak biasa di luar. "Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi."
Sejumlah besar ahli dari keluarga Ye telah mengepung kita. Ahli tingkat 9 dari alam aspek Dharma yang berjaga di luar menerima laporan tersebut dan bergegas masuk untuk menyampaikan hal ini. Apa? Bagaimana keluarga Ye menemukan tempat ini? Mungkinkah kalian berdua yang membawa mereka ke sini? Pemimpin itu sangat marah dan tatapan curiganya langsung tertuju pada mereka berdua. Lagi pula, tempat ini relatif tersembunyi dan belum ditemukan oleh keluarga Ye selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kebetulan keluarga Ye menemukannya hari ini? Aku tidak bersalah. Ini tidak mungkin. Kami sudah memeriksa, sama sekali tidak mungkin aku diikuti. Ye Xiwen dengan cepat berbalik, menangkupkan tangannya sebagai isyarat ketidakadilan, dan berkata, tampak seperti Doe, pengkhianat yang difitnah. Pada saat itu, dia akhirnya melihat pemimpin itu dengan jelas. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah garang. Tatapannya tertuju pada kedua pria itu, seolah-olah dia bertanya-tanya apakah merekalah yang membawa orang-orang itu ke sini. Ledakan, 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 serangan dari atas semakin intensif, menembus beberapa barisan pertahanan secara berturut-turut. Segera setelah itu, tekanan mengerikan lainnya dari seorang ahli alam surgawi setengah langkah menerjang, menyebabkan ekspresinya berubah. Dengan seorang ahli alam surgawi setengah langkah yang bergerak, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Jarak antara alam surgawi setengah langkah dan alam aspek Dharma sangat besar. Tanpa ahli alam surgawi setengah langkah lainnya yang bergerak, dia akan tak terkalahkan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia memutuskan untuk tidak lagi membahas masalah di antara mereka berdua. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari istana. Ye Xiwen dan Ye Qianhe akhirnya menghela napas lega, setelah berhasil melewati cobaan ini. Ye Qianhe, khususnya, mengalami retakan yang hampir tak terlihat di tubuhnya dan hampir pingsan. Bab 1252 kekacauan muncul, memancing di perairan yang bergelombang. Pakar di tingkat ke-9 alam, aspek Dharma itu tidak berlama-lama dan segera meninggalkan istana. Para pemberontak, bersiaplah untuk mati. Raungan Ye Jianshan terdengar dari luar, dan getaran dahsyat itu langsung terasa hingga ke istana. Ye Xiwen dan Ye Qianhe saling bertukar pandang, merasakan kelegaan karena telah lolos dari kematian. Jika Ye Jianshan tidak melancarkan serangannya tepat waktu, mereka mungkin akan binasa di sini hari ini. Maafkan aku tidak tahan dengan tekanannya dan itulah mengapa aku menyerahkan diri. Kata Ye Qianhe, tidak apa-apa, itu semua sudah masa lalu. Ye Xiwen menyeringai dan berkata, dia tahu betul bahwa pemimpin itu mungkin sedang berpikir untuk menangani kedua tersangka setelah memukul mundur serangan keluarga Ye, tetapi apakah dia masih punya kesempatan? Ye Xiwen tahu betul bahwa dia mungkin memiliki sedikit peluang. Keluarga Ye telah mengumpulkan begitu banyak ahli untuk melancarkan serangan dahsyat, jadi bagaimana mungkin mereka memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah lolos dari malapetaka ini, selama mereka berhati-hati dan menghindari bertemu dengan para ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma yang dapat mengetahui identitas mereka, mereka seharusnya tidak berada dalam bahaya besar. Serangan sudah dimulai di luar, sekarang semuanya bergantung pada kita. Jika mereka menyadari situasinya sudah tidak ada harapan, mereka mungkin akan membantai semua anggota keluarga Ye. Kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang sebelum itu terjadi. Kata Ye Xiwen, alasan sebenarnya mengapa Ye Jianshan mengirim kedua orang itu untuk menyusup adalah karena tidak akan sulit untuk menembus markas ini. Dengan kemampuan Ye Jianshan, mungkin tidak akan memakan waktu lama. Tetapi bahkan jika mereka berhasil menembus, anggota keluarga Ye di dalam kemungkinan akan dibantai, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Baiklah, ayo pergi, waktu sangat penting, kata Ye Qianhe. Ye Xiwen dan rekannya bergegas keluar dari istana. Di sepanjang jalan, berbagai macam pendekar bela diri bergegas masuk dan keluar. Mereka semua tegang karena keluarga Ye tiba-tiba menemukan mereka. Meskipun mereka semua tidak terkendali dan menuntut balas dendam terhadap keluarga Ye, teror yang ditanamkan oleh keluarga Ye terus menghantui hati mereka dan tidak pernah benar-benar mereda. Itu seperti bayangan menakutkan yang tak pernah bisa dihilangkan. Itu adalah legenda yang mengerikan, jadi meskipun para pemberontak ini sangat arogan, mereka hanya bisa berkeliaran di balik bayangan, seperti tikus yang menyeberang jalan, dan tidak berani menampakkan diri. Di bawah kekuasaan keluarga Ye, orang-orang ini menjadi sombong dan sangat mementingkan diri sendiri. Mereka harus tunduk di bawah kekuasaan keluarga Ye.
Selama bertahun-tahun, keluarga Ye telah menjadi penguasa wilayah ini dan satu-satunya tuan tanah. Tidak ada yang bisa menggulingkan kekuasaan keluarga Ye. Sebelum ketahuan oleh keluarga Ye, mereka bisa bertindak tanpa takut dihukum, tetapi begitu ketahuan, kepanikan langsung mencengkeram mereka, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Suasana panik mencekam tempat itu, membuatnya tampak seperti negeri keputusasaan. Di antara orang-orang ini, Ye Xiwen dan rekannya sama sekali tidak mencolok. Semua ahli yang sangat terampil bergegas menuju pintu masuk gua, entah untuk membela diri atau... Bang! Ye Xiwen mendobrak pintu sel penjara. Di dalam, beberapa pemberontak masih menyiksa seorang anggota keluarga Ye. Mereka terkejut melihat keduanya menerobos masuk. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Namun, sebelum mereka selesai berbicara, seberkas cahaya keemasan melintas, diikuti oleh beberapa bercak darah. Para pendekar bela diri ini, yang hanya berada di tingkat alam transenden, seketika berubah menjadi kabut darah, sama sekali bukan. Tandingan Ye Xiwen. Para anggota keluarga Ye yang dianiaya bahkan belum menyadari apa yang sedang terjadi ketika cahaya keemasan melintas, dan mereka menghilang dari seluruh sel. Mereka memasuki cermin asal surgawi milik Ye Xiwen secara langsung. Waktu sangat berharga, dan dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut kepada orang-orang itu. Memanfaatkan kekacauan di lereng gunung, dia akan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Kedua pria itu bergegas keluar dari sel. Pada saat itu, seluruh lereng gunung berada dalam kekacauan, sehingga tidak ada yang memperhatikan perubahan di sini. Ye Xiwen dan Ye Qianhe juga sangat cepat. Mereka yang tinggal di belakang untuk berjaga hampir semuanya adalah seniman bela diri di alam transenden. Bahkan jika sesekali ada seniman bela diri di alam aspek Dharma, jumlahnya sangat sedikit, apalagi Ye Xiwen dan Ye Qianhe, yang sudah berada di tingkat kekuatan tempur tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Seringkali, hasilnya ditentukan dalam sekejap. Meskipun para ahli ini, yang beberapa kali lebih kuat daripada orang-orang di luar, tidak berbeda dengan anak ayam di hadapan Ye Xiwen. Adapun mereka yang berada di bawah alam transenden, mereka tidak memenuhi syarat untuk dilemparkan ke penjara surgawi tanpa hukum, mereka biasanya dieksekusi di tempat. Ye Xiwen dan Ye Qianhe sangat efisien. Dalam waktu singkat, mereka telah menyelamatkan lebih dari 30 anggota keluarga Ye. Bahkan, tidak banyak anggota keluarga Ye yang tersisa di seluruh gunung, karena banyak yang telah disiksa hingga mati dan tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, Ye Xiwen berhasil mengendalikan situasi. Meskipun seluruh gunung dilanda kekacauan, orang-orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ruangan tempat anggota keluarga Ye di penjara telah dibobol, para ahli keluarga Ye telah menghilang, dan semua penjaga telah tewas secara tragis. Namun, Ye Xiwen terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari pencarian mereka, sehingga mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Karena Ye Xiwen dan Ye Xiwen menyamar sebagai dua pengkhianat, orang biasa bahkan tidak akan curiga jika melihat mereka. Anggota keluarga Ye telah dibawa ke cermin asal surgawi oleh Ye Xiwen, jadi tidak mungkin untuk mengetahui apapun dari penampilan mereka. Akhirnya, Ye Xiwen tiba di sel tempat beberapa anggota penting keluarga Ye ditahan. Keduanya saling bertukar pandang dan membuka pintu. Namun kemudian terdengar teriakan dingin dari dalam, "Siapa kau? Berani-beraninya kau menerobos masuk ke area penjara penting ini." Ye Xiwen mendongak dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan wajah awet muda. Wajahnya memiliki ekspresi yang agak garang, dan dia memancarkan aura yang kuat. Saat ini, dia sedang menatap marah ke arah Ye Xiwen dan Ye Qianhe yang telah menerobos masuk. Keduanya diam-diam berpikir dalam hati, "Sial, ternyata dia benar-benar seorang master di tingkat ke-9 alam aspek Dharma." Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa sebenarnya ada seorang master tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma yang tersembunyi di sini dan tidak pergi memberikan dukungan di luar gua. Pada saat ini, Ye Xiwen segera mencari ingatan Huang Ziwei dan menemukan bahwa lelaki tua berjubah putih ini tidak lain adalah rubah ilusi yang disebutkan oleh para pemberontak sebelumnya. Ahli ilusi dan hipnosis ini, seorang ahli tingkat 9 di alam aspek Dharma, memegang posisi yang sangat tinggi di antara para pemberontak. Karena kemampuannya yang unik, bahkan para ahli alam aspek Dharma tingkat 9 biasa pun hanya bisa berada di bawah kekuasaannya melalui ilusi-ilusinya. Oleh karena itu, meskipun ia hanya seorang ahli alam aspek Dharma tingkat 9, dalam hal status, ia hampir setara dengan ahli alam surgawi setengah langkah. Jadi,
Meskipun ia melihat bahwa Ye Xiwen dan Ye Qianhe adalah ahli alam aspek Dharma tingkat 8, ia dapat menegur mereka sesuka hati, karena di matanya, mereka sebenarnya tidak berbeda dengan bawahannya. Sebenarnya apa yang kalian berdua coba lakukan? Huanhu mendengus dingin, tanpa sadar menggunakan sihir ilusi, hampir menyebabkan mereka berdua berhalusinasi. Keduanya langsung merasa ngeri, hanya dengusan dingin saja sudah cukup membuat mereka berhalusinasi. Penggunaan teknik ilusi ini telah mencapai puncaknya. Tidak heran jika hanya dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma, dia bisa berdiri sejajar dengan seorang ahli alam surgawi setengah langkah. Ye Qianhe tampak sedikit linglung, sementara Ye Xiwen segera bereaksi. Tepat ketika ilusi-ilusi itu hendak menyerbu kesadaran Ye Xiwen, ilusi-ilusi itu diblokir oleh semburan cahaya ilahi 5 warna yang dipancarkan oleh pohon kuno Mingxin, sehingga mustahil bagi ilusi-ilusi itu untuk benar-benar menghipnotis Ye Xiwen. Karena adanya pohon kuno Mingxin di depan dan ruang misterius di belakang, yang berisi indera ilahi Ye Xiwen, seni bela diri ilusi semacam ini tidak mungkin benar-benar mempengaruhi Ye Xiwen. Melaporkan kepada Tuan Huanhu, pemimpin meminta bantuan Anda. Serangan dari para ahli keluarga Ye di luar semakin ganas. Beliau berharap Anda dapat keluar dan membantu. Ye Xiwen buru-buru berkata sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Rubah hantu itu agak terkejut karena Ye Xiwen bisa melepaskan diri dari ilusinya begitu cepat, tetapi hanya sedikit. Kemudian dia mendengus dan berkata, "Sungguh, aku hampir berhasil menghipnotis Ye Xue dari keluarga Ye, dan sekarang dia ingin aku pergi keluar dan membantu. Suruh mereka menunggu. Tuan Rubah Hantu, ini sangat mendesak. Pemimpin kami sangat membutuhkan dukungan Anda." Lanjut Ye Xiwen sambil membungkuk dengan hormat. "Cukup basa-basinya. Apa aku perlu kau mengajariku cara melakukan sesuatu?" Huanhu mencibir, matanya terbuka lebar, dan gelombang energi sejati melonjak keluar. Meskipun kekuatannya agak lebih lemah dibandingkan dengan para ahli lain di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, dia tetaplah seorang ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, dan kekuatannya tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Ye Xiwen seketika merasakan gelombang energi mental menyapu dirinya seperti gelombang pasang, seolah berniat menghancurkan otaknya dalam sekejap, tanpa memberinya jalan keluar. Temperamen rubah ilusi yang mudah meledak ini sungguh tak terbayangkan. Jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang master tingkat ke-8 dari alam aspek Dharma, mereka tidak akan mampu menahan serangan mental tingkat ini dan akan langsung menjadi idiot. Tetapi lawannya adalah Ye Xiwen, dan dia langsung dihentikan oleh pohon kuno Mingxin. Secercah niat membunuh terlintas di mata Ye Xiwen. Dia segera menyerang, sosoknya secepat kilat, langsung menerkam Huanhu. Bab 1253 Membunuh Rubah Ilusi. Secercah niat membunuh terlintas di mata Ye Xiwen. Dia segera menyerang, sosoknya secepat kilat, langsung menerkam Huanhu. Rubah hantu itu bersikap angkuh dan tidak menyangka Ye Xiwen akan berani menyerangnya. Ia benar-benar tidak siap, sementara Ye Xiwen bergerak dengan sengaja dan menerkam rubah hantu itu dalam sekejap. Bang! Ye Xiwen memukul Huanhu dengan keras. Meskipun dia adalah seorang master tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma, dia lebih terampil dalam pertarungan ilusi daripada dalam konfrontasi langsung. Di masa lalu, tidak peduli musuh seperti apapun yang dihadapinya, mereka semua pusing ketika menghadapi ilusinya. Ilusinya telah mencapai puncaknya. Sebuah dengusan yang tidak berarti pun dapat menciptakan adegan ilusi yang akan menjebak orang. Karena itu, dia selalu berhasil ketika menghadapi master tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma. Hanya master tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma dengan kemauan yang sangat kuat yang dapat membebaskan diri dalam waktu singkat. Meskipun begitu, dia belum pernah bertemu siapapun seperti Ye Xiwen, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh ilusinya dan langsung menyerangnya. Dia tidak mahir dalam pertarungan fisik, dan kekuatannya langsung menurun beberapa tingkat setelah sihir ilusinya berhenti berfungsi. Meskipun begitu, dia masih jauh lebih kuat daripada ahli biasa di puncak tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Sayangnya, kekuatan tempur Ye Xiwen sedemikian rupa sehingga dia dapat menyapu ke segala arah bahkan di antara para ahli di puncak tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Puff! Huanhu memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung mundur. Seteguk darah itu hampir berubah menjadi binatang buas raksasa dengan mulut menganga, menerjang langsung ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya sedikit. Pemandangan di hadapannya berubah seketika. Binatang raksasa dengan mulut menganga itu hanyalah seteguk darah.
Binatang raksasa apa? Itu sama sekali tidak ada. Ye Xiwen diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka teknik ilusi rubah ilusi telah mencapai tingkat setinggi itu. Setiap gerakan dapat menjebak seseorang dalam ilusi. Jika bukan karena bertemu dengan orang aneh seperti dia yang memiliki pohon pencerahan kuno, seseorang seperti Ye Qianhe pasti sudah mati sejak lama. Dia melangkah maju dan melayangkan pukulan kuat lainnya. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar di sekitar tinjunya, berubah menjadi bintang raksasa yang jatuh dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Boom! Melihat bahwa ilusi-ilusinya sama sekali tidak efektif melawannya, Illusion Fox segera mengangkat tangannya dan melepaskan esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya, langsung memblokir jurus penghancur bintang debu besar milik Ye Xiwen. Gelombang suara dan cahaya yang mengerikan, disertai dengan kekuatan energi, menyebar ke segala arah, seketika mengguncang seluruh gua. Meskipun gua tersebut telah diperkuat oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya, gua itu masih menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuannya untuk bertahan menghadapi pertempuran yang begitu mengerikan. Gua ini awalnya dimaksudkan untuk mencegah penyebaran ilusi, tetapi saya tidak pernah membayangkan akan menghadapi pertempuran seperti ini di dalamnya. Sementara itu, Ye Qianhe telah keluar dari ilusi rubah ilusi dan diam-diam menyelamatkan Ye Sue dan beberapa jenius penting lainnya dari keluarga Ye ke samping. Aula lagu itu sangat besar, lebih dari cukup ruang bagi mereka untuk bersembunyi. Namun, Huanhu hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ye Qianhe menyelamatkan orang itu, karena dia sepenuhnya terjerat oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen terlempar mundur beberapa langkah akibat gelombang kejut yang mengerikan, menghancurkan gumpalan udara yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berhenti. Namun, alih-alih marah, dia malah gembira dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, kerja bagus. Pukulan ini memberinya perasaan gembira. Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa melawan para ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Dengan satu pukulan, dia bisa langsung membunuh para ahli bela diri di tingkat ke-8 alam aspek Dharma, tetapi dia tidak bisa mengalahkan para ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Perasaan terjebak di tengah-tengah ini membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, rubah ilusi ini adalah lawan yang sempurna. Ia dianggap sebagai sosok kuat di antara tingkat ke-9 alam aspek Dharma, tetapi kekuatannya menurun sangat cepat setelah teknik ilusi gagal. Meskipun masih sedikit lebih kuat dari Ye Xiwen, ia tetap lawan yang layak. Terlebih lagi, Ye Xiwen baru saja menemukan bahwa energi yang tersisa dari buah suci darah terpencil asli. Di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda melarut, memberinya perasaan bahwa dia akan segera menembus ke tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Ini benar-benar lawan tanding yang luar biasa. Siapa kau sehingga berani menerobos masuk ke sini? Saat pemimpin kembali, kalian semua akan mati. Pada saat itu, rubah ilusi menatap Ye Xiwen dengan tajam dan berkata, "Kembali lagi, dia masih ingin kembali. Kalau begitu, bukan hanya dia yang akan dimusnahkan, tapi seluruh sarang tikusmu juga akan dimusnahkan," kata Ye Xiwen sambil tersenyum. "Kau bukan anggota pasukan pemberontak kami, kau adalah anggota keluarga Ye." Pada saat ini, rubah hantu itu tiba-tiba menyadari dan berkata, "Siapa lagi selain anggota keluarga Ye yang berani menerobos masuk ke sini dan mengatakan hal seperti itu?" "Hehe, benar sekali." Ye Xiwen terkekeh, melepaskan penyamarannya. Sekarang penyamarannya sudah terbongkar, tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Ye Xiwen, pada saat ini, Ye Sue, yang sudah sangat lemah, mengenali Ye Xiwen. Ia dipenuhi perasaan campur aduk. Ia tidak pernah menyangka suatu hari nanti ia akan membutuhkan Ye Xiwen untuk menyelamatkannya. Meskipun ia telah mengakui keberadaan Ye Xiwen dan percaya bahwa masa depannya tak terbatas, ia berpikir bahwa Ye Xiwen paling banter setara dengannya. Namun sekarang ia sendiri telah menjadi tawanan, sementara Ye Xiwen membunuh semua orang di udara. Rubah hantu yang hampir menghipnotisnya berada dalam keadaan menyedihkan di tangan Ye Xiwen. Semua ini membalikkan pemahaman awalnya. Saat ini, selain Ye Xiwen, Ye Qianhe juga sedang membuat kekacauan. Para ahli di antara pemberontak yang berani datang sedang melawannya. Meskipun Ye Qianhe tampak lemah dibandingkan dengan Ye Xiwen, kekuatannya sebenarnya sangat dahsyat. Para ahli di antara pemberontak yang berani datang paling banter berada di tingkat ke-4 atau ke-5 alam aspek Dharma. Mereka bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya sebelum dia memenggal kepala mereka.
Para ahli di tingkat ketujuh alam aspek Dharma dan di atasnya telah dipindahkan ke pintu masuk gua untuk menghalangi para ahli keluarga Ye melancarkan serangan mendadak. Ledakan, 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 seluruh lereng gunung bergetar hebat. Pertempuran di luar telah mencapai puncaknya, dan guncangan susulan dari pertempuran yang telah merembes masuk cukup untuk membunuh beberapa prajurit alam transenden. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Batu-batu besar berjatuhan dari langit dan mendarat langsung di tanah, membuat lereng gunung yang tampaknya tak tertembus sekalipun terlihat berbahaya. Pada saat itu, Ye Xiwen berteriak, "Pergi dan selamatkan anggota keluarga Ye lainnya yang terjebak. Serahkan ini padaku." Saat itu, sebagian besar ahli sudah pergi, dan hanya segelintir yang tersisa. Mereka yang berani menentang perintah seperti Huan Hu sangatlah langka. Dengan kekuatan Ye Qianhe, jika dia tidak begitu sial, dia pasti sudah mampu menghabisi mereka semua. Ye Sue dan yang lainnya telah tersapu ke dalam cahaya berdarah dari cermin asal surgawi. Meskipun Ye Qianhe juga memiliki perangkat spasial, perangkat itu hanya dapat menampung benda mati, bukan makhluk hidup, dan jauh dari sebanding dengan cermin asal surgawi. Sialan, Huan Hu sangat marah saat itu. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Ye Xiwen membawa rombongan itu pergi, lalu menyerang Ye Xiwen secara langsung. Meskipun ia hanya mahir dalam teknik ilusi dan bukan dalam seni bela diri lainnya, seorang master yang telah berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam aspek Dharma bukanlah orang biasa. Ia melayangkan pukulan yang tampak biasa saja, tetapi mengandung pemahaman seni bela diri tingkat tinggi. Di levelnya, menerapkan pengetahuan ke situasi lain adalah hal biasa, hanya saja dia jarang memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan bela diri yang telah dipelajarinya. Kekuatan yang sangat menakutkan itu menciptakan lubang besar di udara, menyebabkan udara bergetar hebat dan berderak. Ye Xiwen tidak menghindar atau mengelak, melainkan melepaskan pukulan dahsyat, tinju pemusnah debu bintang. Ledakan, 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 kedua pihak bagaikan jarum yang berbenturan dengan bulir gandum, tak satu pun mau mengalah, terus-menerus saling menyerang. Awalnya, Huan Hu sepenuhnya unggul dengan penindasan kuat dari tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Namun, ketika sepertiga energi buah suci darah terpencil yang tersisa di tubuh Ye Xiwen terus-menerus terguncang dan larut oleh pertempuran, dan kemudian diserap oleh Ye Xiwen, kekuatan Ye Xiwen justru meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Saat ini, Huan Hu semakin khawatir dengan pertempuran tersebut. Dia tidak pernah menyangka Ye Xiwen akan begitu mengerikan, bahkan kekuatannya meningkat selama pertarungan. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan segera mencapai terobosan? Jika dia tidak mencapai terobosan, mereka masih bisa melawan, tetapi begitu dia berhasil, situasinya akan berbalik sepenuhnya. Berbeda dengan rubah hantu, Ye Xiwen merasa bersemangat. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat secara bertahap. Dia sudah berada di puncak tingkat kelima alam aspek Dharma, tetapi sekarang dia menjadi lebih kuat lagi. Bahkan rubah hantu pun dikalahkan olehnya, atau lebih tepatnya, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Sebaliknya, Ye Xiwen tampak seperti baru memulai pertempuran, mempertahankan kekuatan tempurnya pada puncaknya, tanpa tanda-tanda penurunan energi atau semangat. Inilah alasan sebenarnya mengapa pertarungan dengan Phantom Fox menjadi semakin menakutkan, karena Ye Xiwen seperti robot yang tak terkalahkan. Setelah bertukar beberapa pukulan lagi, Huan Hu memuntahkan seteguk darah, terluka parah oleh Ye Xiwen. Dia kemudian melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, berbalik dan berlari menjauh. Meskipun kemampuan bela dirinya tidak luar biasa dalam semua aspek, keterampilan kelincahan dan gerakannya sangat baik. Dalam sekejap, dia akan berubah menjadi bola cahaya putih dan melarikan diri. Sayangnya baginya, ia bertemu dengan Ye Xiwen, yang kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Ye Xiwen melangkah keluar dengan cahaya keemasan dan segera menyusulnya. Aura pedang terkondensasi di tangannya dan dia tiba-tiba menebas ke bawah dengan pedangnya. Ledakan, rubah hantu itu mengeluarkan jeritan memilukan saat seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua, dan ia mati seketika. Bab 1254 Pertempuran dengan Ye Jianzong. Ye Xiwen merasa benar-benar segar. Saat energi buah suci darah terpencil di dalam tubuhnya terus menyebar, dia merasakan sensasi penyegaran di seluruh tubuhnya. Setelah membunuh rubah ilusi, seluruh kekayaannya jatuh ke tangan Ye Xiwen. Seperti yang diharapkan, dibandingkan dengan para ahli seperti Gui Bian Suang Chou, yang berada di tingkat ke-8 alam aspek Dharma, rubah ilusi, sebagai tokoh berpangkat tinggi di antara para pemberontak,
memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Total kekayaan lebih dari 1 miliar kristal spiritual membuatnya merasa jauh lebih nyaman lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan para ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma di luar sana, rubah ilusi ini hanyalah orang miskin. Ahli manapun di tingkat ke-9 alam aspek Dharma di luar sana dapat dengan mudah memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar kristal spiritual. Terlepas dari kenyataan bahwa urat spiritual yang menye yang pohon kuno Mingxin tidak dapat disentuh, Ye Xiwen membakar kristal spiritual begitu dia mendapatkannya dan terus-menerus menuangkannya ke dalam tubuhnya. Dia terpaksa menerobos pertahanan di tempat. Situasi yang kacau membuatnya tidak mungkin menemukan tempat yang tenang. Untuk berlatih secara terpencil, dia tidak punya pilihan selain menerobos pertahanan di tengah panasnya pertempuran. Namun, dia tidak berhenti dan segera memulai pencarian. Area pencarian menyapu wilayah selatan dalam sekejap, dan lokasi tempat anggota keluarga Ye di penjara langsung terpatri dalam pikirannya. Tanpa ragu, Ye Xiwen langsung menyerbu setiap sel, membunuh para penjaga di dalamnya. Sebelum anggota keluarga Ye sempat bereaksi, dia sudah membawa mereka pergi. Dalam waktu singkat, dia telah menyelamatkan hampir semua anggota keluarga Ye di sini. Sejak awal, jumlah anggota keluarga Ye tidak banyak, atau lebih tepatnya, tidak banyak dari mereka yang mampu bertahan dari penyiksaan kejam tersebut. Selain itu, Ye Qianhe juga menyelamatkan banyak orang, jadi pada saat ini, mereka semua pada dasarnya telah diselamatkan. Ledakan. Pada saat itu, ledakan dahsyat terdengar, menghancurkan lereng gunung yang tadinya tak tertembus, dan seketika menciptakan lubang menganga yang mencapai langit. Cahaya menyilaukan menyinari lubang itu, dan sesosok tubuh jatuh dari puncaknya. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu tak lain adalah pemimpin mereka, yang kini tergeletak di tanah dalam keadaan yang cukup berantakan. Di langit, sesosok figur yang tampak seperti dewa berdiri tegak, itu adalah Ye Jianshan. Mati, teriak pemimpin itu, saat kobaran api tak berujung menyembur dari tubuhnya, mengubahnya menjadi obor manusia. Kemudian dia menyerang Ye Jianshan sekali lagi. Seluruh ruangan tampak retak dan terdistorsi samar-samar. Ketika seorang ahli alam surgawi tingkat setengah langkah bergerak, bahkan ruangan itu sendiri pun berguncang. Orang-orang ini, yang telah sedikit menyatu dengan dao surgawi, memiliki kekuatan mengerikan yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Ledakan, 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 dua ahli di alam surgawi berbenturan di udara, dan guncangan susulan yang mengerikan menyebar keluar dalam lingkaran konsentris. Ruang angkasa itu sendiri benar-benar terdistorsi seperti kertas, dan riak konsentris itu seperti permukaan air yang tenang mulai berfluktuasi liar. Tanpa perlindungan dari susunan pelindung di atas gunung, gempa susulan dari pertempuran ini merembes langsung. Ah, 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 jeritan bergema tanpa henti dari dalam gunung. Banyak ahli bela diri yang belum mencapai alam transenden tewas seketika sebelum mereka sempat bereaksi. Bahkan Ye Xiwen pun bisa merasakan guncangan susulan yang menghantamnya. Hal ini memicu kekuatan ilahi di dalam tubuh untuk bereaksi, secara otomatis menciptakan penghalang pelindung. Namun, pada saat ini, Ye Xiwen menyadari bahwa Ye Qianhe mati-matian melindungi anggota keluarga Ye yang terluka parah, karena dia tidak memiliki ahli alam surgawi seperti Ye Xiwen, yang dapat langsung menyimpan orang ke dalam artefak spasial. Saat ini, di bawah gelombang kejut dari gempa susulan ini, dia merasa sangat kesulitan. Dia sendiri baik-baik saja, tetapi dia harus membawa begitu banyak orang bersamanya. Meskipun anggota keluarga Ye ini semuanya ahli di atas tingkat kelima alam aspek Dharma, mereka telah menderita luka parah dan bahkan tidak sekuat seniman bela diri di alam transenden. Mereka bisa terbunuh di tempat jika tidak berhati-hati. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Xiwen bergegas menemui Ye Qianhe. Melihat Ye Xiwen tiba, Ye Qianhe menghela napas lega. Ye Xiwen tidak banyak bicara dan hanya mengangkat tangannya, mengirimkan seberkas cahaya merah darah yang menyapu, langsung menarik semua anggota keluarga Ye ke dalam cermin asal surgawi. Meskipun Ye Qianhe juga penasaran tentang bagaimana artefak spasial Ye Xiwen dapat menahan orang, dia tahu bahwa beberapa hal lebih baik tidak ditanyakan. Oleh karena itu, dia hanya sedikit penasaran dan tidak berniat untuk bertanya. Sekarang anggota keluarga Ye kita sudah diselamatkan, ayo kita pergi juga. Setiap menit kita tinggal di sini meningkatkan bahaya. Kata Ye Xiwen, mereka telah mencapai tujuan mereka sebagai agen rahasia, jadi tidak perlu bagi mereka untuk tinggal lebih lama lagi. Ya, Ye Qianhe mengangguk. Tiba-tiba,
Teriakan keras terdengar dari langit, pemimpin telah memerintahkan agar semua anggota keluarga Ye dibunuh, jangan sampai ada yang selamat. Sebuah suara yang agak berantakan terdengar di langit di atas lubang besar itu. Ye Xiwen menoleh dan melihat bahwa itu adalah ahli tingkat 9 dari alam aspek Dharma yang telah berjaga di luar istana pemimpin. Wajahnya berubah dingin. Seperti yang telah ia prediksi, para pemberontak ini memang akan membunuh semua anggota keluarga Ye setelah keadaan menjadi tak terkendali. Untungnya, Ye Jianshan telah melakukan persiapan sebelumnya, jika tidak, kali ini akan benar-benar menyebabkan kerugian besar. Boom! Namun sebelum dia selesai berbicara, cahaya ilahi 7 warna yang mengerikan menghantam tubuhnya. Bang! Tubuhnya terhuyung dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Segera setelah itu, sosok lain melesat melewatinya, menabrak langsung ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Ah! Pakar tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma itu seketika terlempar menjadi awan kabut darah. Ketika kabut darah itu menghilang, wajah asli orang itu terungkap. Dia tak lain adalah Ye Jianzong. Saat ini, Ye Jianzong, yang wajahnya berlumuran darah, tampak menakutkan seperti iblis dari neraka. Tatapannya menyapu seluruh bagian dalam gunung, tidak berhenti di antara para pemberontak yang lebih lemah, tetapi langsung menemukan Ye Xiwen dan Ye Qianhe di kejauhan. Dasar binatang kecil, ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tertawa terbahak-bahak dan bergegas menghampiri Ye Xiwen. Jantung Ye Xiwen berdebar kencang. Benar saja, dia datang langsung ke arahnya. Sialan, sebenarnya apa yang Ye Jianzong coba lakukan? Seru Ye Qianhe kaget. Jika dia masih tidak menyadari bahwa Ye Jianzong memiliki niat jahat saat ini, dia tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Dia bukan orang bodoh, dan dia tentu tahu betapa Ye Jianzong membenci Ye Xiwen. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Jianzong akan berani memanfaatkan kekacauan untuk menyelesaikan dendam pribadi saat ini. Wajahnya berubah sangat jelek, karena dia langsung menyadari bahwa jika Ye Jianzong benar-benar membunuh Ye Xiwen, maka dia pun tidak akan bisa hidup demi membungkamnya. Jika Ye Jianzong terbunuh oleh orang-orangnya sendiri saat menjalankan misi keluarga, dan korbannya tak lain adalah Ye Xiwen, juara turnamen bela diri, begitu berita itu tersebar, Ye Jianzong pasti tidak akan lolos dari kematian. Jadi cara terbaik adalah mengubah mereka semua menjadi orang mati. Hanya orang mati yang tidak akan menuduh siapapun. Lagi pula, wajar jika mereka berdua, yang merupakan agen rahasia, mati, bukan? Jika tidak, misi ini tidak akan dianggap sebagai misi dengan hukuman mati yang pasti, dan tentu ada alasan untuk itu. Bertahan hidup adalah sebuah keajaiban, tidak bertahan hidup adalah hal yang normal. Laporkan saja sebagai kematian dalam menjalankan tugas. Dalam 1 atau 2 tahun, siapa yang akan mengingat mantan juara turnamen pertarungan ini? Siapa yang akan mengingat juara yang pernah secara menakjubkan mengalahkan putra Tuhan? Jauhkan dirimu dariku, teriak Ye Xiwen. Saat ini, Ye Qianhe tidak bisa membantu Ye Jianzong. Ye Jianzong tidak sama dengan rubah hantu yang pernah ia bunuh sebelumnya. Huanhu mahir dalam teknik ilusi. Dengan teknik ilusinya, ia adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Namun, setelah teknik ilusinya menjadi tidak efektif, kekuatannya justru berada di urutan terbawah di antara mereka yang berada di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Selain itu, ia bertemu dengan monster seperti Ye Xiwen yang bisa menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran, yang akhirnya menyebabkan kekalahannya. Namun, Ye Jianzong berbeda. Ye Jianzong adalah seorang ahli sejati di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, dan dia sama sekali tidak sebanding dengan rubah ilusi itu. Bahkan Ye Xiwen, yang telah mengalami kemajuan sekarang, tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang melawannya. Jika tidak, Ye Xiwen tidak perlu memancingnya menjauh dari gunung sebelum berani menyerang Jin Yuge, karena dia bukanlah tandingan Ye Jianzong. Ye Qianhe segera menyingkir, karena tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dengan Ye Xiwen saat ini. Satu-satunya harapan mereka adalah bertahan sampai para ahli lain dari keluarga Ye tiba, dan pada saat itu Ye Jianzong tidak akan berani bergerak. Menghadapi Ye Jianzong yang terbang langsung ke arahnya, Ye Xiwen tidak menghindar, karena dia tahu bahwa menghindar akan sia-sia. Boom! Energi sejati yang tak terhitung jumlahnya menyembur liar dari tubuhnya, menyebar dan membentuk badai energi sejati yang mengerikan. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat berat. Bisakah mereka bertahan sampai para ahli keluarga Ye lainnya tiba?
Bukan itu yang dia inginkan. Ye Jianzong menyimpan niat membunuh terhadapnya, berharap bisa menyingkirkannya secepat mungkin. Dan dia merasakan hal yang sama. Baginya, Ye Jianzong adalah ular berbisa yang bisa menggigit kapan saja. Semakin cepat momok seperti itu disingkirkan, semakin cepat dia bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Setiap gerakan Ye Siwen memancarkan aura seorang ahli bela diri. Pukulan santai darinya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ruang di sekitarnya tampak menyempit dan meluas seiring dengan napasnya. Dalam menghadapi lawan yang luar biasa tangguh ini, ia juga menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang, sebuah pedang panjang yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di tangan Ye Jianzong. Pedang itu panjangnya lebih dari 5 kaki, sedingin es, dan ditempa dari besi dingin. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah dia bunuh untuk memiliki niat membunuh seperti itu. Dasar binatang kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Bab 1255 terobosan sudah dekat. Dasar binatang kecil, hari ini adalah hari kematianmu. Ye Jianzong meraung dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang diayunkan oleh seorang master tingkat ke-9 dari alam aspek Dharma sangat menakutkan. Banyak sekali aliran udara yang langsung terbelah, dan kebencian yang terkandung di udara hancur dalam sekejap. Pada saat itu, bola api seketika muncul di telapak tangan Ye Siwen, mengembun menjadi pedang berapi panjang, yang langsung ia tebaskan, menghadapi Ye Jianzong secara langsung tanpa mundur sedikitpun. Hanya itu, kalau begitu, kalahlah kau, binatang kecil. Ye Jianzong meraung, lalu menebas dengan pedang panjangnya, seketika membelah lautan api yang dilepaskan Ye Siwen menjadi 2. Kecepatannya luar biasa cepat dan gesit. Meskipun dia seorang pendekar pedang, dia telah menguasai esensi kecepatan, membuatnya sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah menyerang Ye Siwen. Pada saat itu, Ye Siwen, yang menurutnya akan terbunuh olehnya dengan satu serangan, akhirnya bergerak, dan sebuah pedang panjang dihunus di sisi lain. Dentang, dengan suara serak yang keras, pedang panjang itu melesat dengan cahaya pedang yang menakutkan, langsung menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan, saat pedang-pedang berbenturan, dunia langsung terbalik dalam sekejap. Guncangan susulan yang mengerikan menyebar keluar, memecah lapisan udara yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menyebabkan ruang angkasa itu sendiri terdistorsi secara liar. Ye Siwen merasakan sesak di dadanya dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum ia hampir tidak mampu meredam kekuatan tersebut. Kekuatan Ye Jianzong sungguh luar biasa, terutama sekarang ia menyerang dengan penuh kebencian dan ingin membunuh Ye Siwen sebelum ada yang bisa bereaksi. Oleh karena itu, setiap gerakannya mematikan, tidak memberi Ye Siwen kesempatan sama sekali. Pada saat itu, Ye Jianzong telah menerobos masuk ke arahnya. Pedang panjangnya membelah langit dan menyerang langsung. Pedang dingin itu memotong langit, memadatkan energi sejati yang tak terbatas, dan mengunci Ye Siwen. Dengan satu serangan, Ye Siwen memiliki ilusi bahwa dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ini seperti sebuah sangkar yang dipahat dengan satu goresan, langsung mengurung Ye Siwen di dalamnya. Ye Qianhe, yang berdiri di samping, sudah berkeringat dingin karena Ye Siwen. Meskipun dia telah memasuki tingkat ke-8 alam aspek Dharma, kemampuannya jelas masih dangkal. Dibandingkan dengan Ye Jianzong, seorang ahli veteran di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, masih ada kesenjangan yang cukup besar di antara mereka. Dia hanya bisa melihat secercah cahaya dingin, tetapi tidak bisa melihat sosok spesifiknya. Namun, Ye Siwen tetap tenang dan terkendali, seolah-olah pedang di hadapannya bukanlah ancaman yang dapat merenggut nyawanya. Di mata para saksi, ekspresi Ye Siwen menunjukkan bahwa dia ketakutan. Namun, Ye Siwen hanya memasuki keadaan ketenangan sempurna, kesadarannya sepenuhnya diselimuti oleh pohon ilahi 7 warna, meninggalkan semua emosi. Ye Siwen menggunakan pedang dan sabar, dan untuk sesaat, dia berhasil menahan serangan Ye Jianzong. Cara menggunakan pisau sangat berbeda dengan cara menggunakan pedang, dan itulah mengapa cara ini jauh lebih sulit untuk dilawan. Untuk sementara waktu, Ye Jianzong tidak mampu mengalahkan Ye Siwen. Meskipun Ye Siwen terlempar jauh setiap kali terjadi benturan, jarak yang ditempuhnya dari tempat terlempar secara bertahap menjadi semakin pendek. Karena mereka berada di markas pemberontak, keduanya bertindak tanpa menahan diri, melepaskan berbagai macam gerakan dahsyat kapan saja. Ye Jianzong juga memandang Ye Siwen dengan sedikit terkejut,
tak percaya bahwa Ye Xiwen bisa menggunakan pedang dan saber secara bersamaan tanpa konflik. Ini membutuhkan kemampuan multitasking dan mencapai tingkat kemahiran tertentu. Makhluk kecil ini memang luar biasa. Permainan pedang Ye Xiwen secepat kilat, sementara serangan pedangnya sekuat guntur, aura dingin menyelimuti seluruh lereng gunung. Semua ahli dalam pemberontakan telah keluar untuk bertempur. Mereka yang masih di dalam adalah para ahli alam transenden atau seniman bela diri di bawah tingkat keempat atau kelima alam aspek Dharma yang memiliki sedikit pengaruh dalam pertempuran. Di bawah kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa gemetar ketakutan. Tentu saja, dia semakin bingung mengapa kedua anggota keluarga Ye ini benar-benar saling bertarung di udara. Jika tidak, jika mereka berdua bekerja sama, mereka pasti sudah cukup untuk membantai semua orang di atas dan di bawah. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, yang menggunakan pedang dan saber, teknik saber Ye Jianzong hanya memiliki satu ciri khas, seperti badai, dengan setiap serangan secepat kilat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Sayangnya, kecepatan Ye Xiwen juga tidak lambat, bahkan lebih cepat dari Ye Jianzong. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan keduanya melampaui imajinasi orang biasa. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah saling bertukar ribuan pukulan. Banyak orang bahkan tidak dapat bereaksi dan hanya dapat mendengar ledakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Puff! Ye Xiwen akhirnya tak sanggup lagi menahan rasa sakit akibat lukanya dan memuntahkan seteguk darah. Bentrokan berulang ini juga menyebabkan kerusakan besar padanya, karena ia bertarung melawan seorang master tingkat 5 alam aspek Dharma dan seorang master tingkat 9 alam aspek Dharma. Orang lain pasti sudah mati, ia hanya mati sedikit lebih lambat. Sangatlah mustahil untuk benar-benar menandingi seorang master di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Satu-satunya cara adalah menjadi yang pertama memasuki tingkat ke-6 alam aspek Dharma. Hanya dengan begitu seseorang akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung. Ye Jianzong ingin melenyapkannya sekaligus untuk mencegah masalah di masa depan, dan dia juga ingin membunuh anjing tua ini. Dia sudah muak dengan keadaan ini. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, Ye Jianzong jauh lebih baik, tetapi dia tidak lagi memiliki ketenangan dan kepercayaan diri seperti di awal. Pakaiannya berantakan, dan wajah tuanya memerah tidak biasa, yang disebabkan oleh darah yang mendidih karena bertarung dengan Ye Xiwen. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang lebih dalam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator alam aspek Dharma tingkat 5 saja dapat memaksanya sampai ke titik ini, dan bahwa pemuda itu bahkan semakin kuat. Dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya. Dasar binatang kecil, kau memang tidak buruk, tapi sayang sekali. Menentang paviliun giok emas kami adalah kesalahan terbesar yang pernah kau lakukan. Jenius macam apapun dirimu, kau akan binasa di sini hari ini. Kata Ye Jianzong dengan nada yang semakin dingin. Anjing tua, jika kau membunuhku hari ini, tidak apa-apa, tetapi jika tidak, suatu hari nanti paviliun giok emasmu akan dihancurkan oleh tanganku. Ye Xiwen menggigit noda darah di bibirnya, menyeringai, dan tampak agak jahat dan tegas. Justru senyuman inilah yang membuat Ye Jianzong merasa sedikit gelisah. Dia memikirkan potensi Ye Xiwen, yang sungguh tak terbayangkan. Menurut informasi yang dia terima, beberapa bulan yang lalu, Ye Xiwen hanya mampu mengalahkan kultivator alam aspek Dharma tingkat 6. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai tingkat tersebut. Kecepatan perkembangannya sungguh menakutkan. Bahkan dibandingkan dengan putra dewa itu, dia tampaknya tidak kalah hebatnya. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, tentu saja dia akan menjadi ancaman besar bagi Jin Yuge dan harus disingkirkan sesegera mungkin. Anjing tua, apakah kau ingin membunuhku untuk menyingkirkan masalah di masa depan? Kalau begitu, ayo. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Ye Jianzong tiba-tiba bergerak cepat, sosoknya melesat, pedangnya menebas arus udara yang tak berujung, tubuhnya bergerak bersama pedangnya saat ia langsung mencapai Ye Xiwen. Tiba-tiba, cahaya merah menyala keluar dari tubuh Ye Xiwen, dan sebuah cermin kuno melesat keluar dari dalam dirinya. Pedang itu menebas dengan ganas ke arah cermin kuno tersebut, dan cahaya merah menyala seketika terpancar darinya. Di dalamnya, raungan binatang buas dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh keluar, membentuk penghalang menakjubkan yang menghalangi serangan pedang itu. Ye Xiwen mundur beberapa langkah, meredam kekuatan yang sangat besar. Energi buah suci darah terpencil di dalam tubuhnya terguncang lebih jauh. Gerakannya menjadi semakin cepat. Hampir seketika,
dia melepaskan serangan pedang, menyerap energi kebencian yang tak terhitung jumlahnya dari kehampaan. Sebuah pedang raksasa yang mengerikan langsung terbentuk, di dalamnya terdapat banyak roh pendendam yang meraung. Tetapi, sikat, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terpental dari pedang raksasa itu, seperti bunga teratai pedang yang mekar. Kemudian, pedang raksasa itu menebas dengan ganas ke arah Ye Jianzong. Ye Jianzong terkejut, serangan cermin Tianyuan melampaui dugaannya. Meskipun pedangnya kuat, ia tidak mampu menembus pertahanan cermin Tianyuan, dan Ye Xiwen mengambil inisiatif. Dia dengan tergesa-gesa bertarung dan mundur, melepaskan beberapa serangan pedang berturut-turut, akhirnya berhasil menghancurkan cahaya pedang yang telah ditebas oleh Ye Xiwen. Saat ini, tatapannya agak ragu-ragu saat ia memandang Ye Xiwen, seolah-olah ia tidak yakin dengan kemampuan Ye Xiwen. Dengan cermin asal surgawi yang menutupi kepalanya, ia dapat mengetahui bahwa itu adalah senjata sihir tingkat bumi teratas, dan senjata sihir defensif seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Ya, Ye Mo lah yang mengambil langkah itu. Setelah melalui proses pengembangan yang panjang, cermin asal surgawi akhirnya memasuki jajaran artefak sihir tingkat bumi teratas, dan langsung memblokir serangan Ye Jianzong begitu digunakan. Meskipun artefak magis sebagian besar bergantung pada kekuatan pemiliknya, cermin asal surgawi yang dikendalikan oleh Ye Mo bukanlah artefak biasa. Awalnya itu adalah harta karun kuno, dan saat ini bahkan lebih luar biasa. Di langit, Ye Xiwen menggunakan teknik generasi Phoenix surgawi untuk mengatur darah dan ki yang mendidih di tubuhnya, dan menyerap sisa energi buah suci darah terpencil dengan segenap kekuatannya. Auranya telah mencapai puncaknya, dan tatapan sekilas darinya saja sudah cukup untuk mengintimidasi seorang master di puncak tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Di bawah pengaruh Guan Renjing, kitab pengamatan manusia, esensi sejati di dalam tubuhnya terus-menerus mengikis statusnya sebagai kultivator alam aspek Dharma tingkat 6. Ye Jianzong, dengan pengalamannya yang luas, langsung menyadari tipu daya Ye Xiwen, dia berhasil menembus pertahanan lawan. Ye Xiwen sudah sangat merepotkan. Jika dia berhasil menerobos, itu akan menjadi bencana. Dia hampir tidak mungkin dikendalikan. Bahkan, dia merasakan sedikit ketakutan bahwa jika Ye Xiwen lolos, dia mungkin juga tidak akan lolos dari kematian. Selain itu, teriakan pertempuran di langit secara bertahap melemah, dan pertempuran jelas akan segera berakhir. Begitu semua ahli dari keluarga Ye masuk, dia tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Ye Xiwen. Ye Jianzong segera mengabaikan segalanya dan menyerang lagi. Pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas seperti badai, menciptakan badai besar yang berubah menjadi gelombang kejut yang mengerikan, seperti guntur yang menggema ke arah Ye Xiwen.